Oke. Jadi kita sengaja terkait dengan Sastro Jendro. Sastro Jendro itu pada level-level tertentu itu dibutuhkan semacam apa ya, perilaku yang baik, ya, perilaku yang baik. Jadi Sastro Jendro tidak hanya meditasi biasa, tapi juga perilaku sehari-hari harus baik karena tanpa perilaku yang bagus ya itu nanti juga di dalam hal meditasi triwikromonya itu tidak akan berhasil ya. Jadi dibutuhkan suatu apa ya, olah rasa ya. Olah rasa ini bisa membawa kita kepada sopan santun, tepo seliro ya. Kemudian juga gerak-gerik kita tuh lebih halus ya. Ya, cuma itu hanya bisa dilakukan dengan pengertian-pengertian dalam pakem seni tari. Nah, makanya saya mencoba untuk anggrek untuk berbicara. Monggo Pak Wiro, dibuka aja Pak Wiro. Silahkan Pak Wiro. Jadi ada hubungannya dengan sastro jendro ya. Jadi gitu. Baik, terima kasih Romo Tony untuk pembukaannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sobat-sobat budaya yang sudah bergabung malam ini dalam Zoom mingguan KCB Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu sekalian dan sobat-sobat budaya, bahwa malam ini ada sesuatu yang spesial yang akan kita pelajari bersama, bahwa olah rasa dipandang dari seni tari. Maka pembicara malam ini yaitu Nyi Anggrek Die, atau sebetulnya punya nama yang resmi lah gitu ya. Kalau itu tadi nama panggung mungkin ya. Nah, nama resminya itu Dian Susiroha Sarjana Sains. Saat ini sebagai Ketua Budaya Organisasi Sunda Sakti, Wakil Ketua KPPRI atau Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia, dibawahi dari sayap Garuda KPPRI dalam naungan KNPI, yang kegiatannya melibatkan pemuda-pemudi dan mahasiswa Kota Bogor dan berkolaborasi dengan semua sanggar-sanggar seni di Kabupaten dan Kota Bogor. Tergabung dalam komunitas Bakul Budaya di FIB UI, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan saat ini beliau sedang aktivitas melatih di beberapa sanggar tari Kota Bogor, melatih seni tari di sekolah-sekolah yang terlibat dalam inklusi, yang sebelumnya juga mengisi siaran budaya RRI Kota Bogor. Hanya sekarang sedang off karena ada penyesuaian jadwal. Dan semua organisasi itu tidak ada hubungannya atau tidak berafiliasi dengan eh, politik, organisasi politik. Bapak, Ibu, dan sobat-sobat budaya sekalian, nanti kita akan dibawa untuk melihat atau merasakan atau mengetahui bahwa seni tari yang kita tahu itu tidak hanya sekedar gerak, tetapi itu adalah hasil dari latihan yang mengandalkan rosok. Maka kalau kita melihat sebuah seni tari, lalu kita terbawa dan kita masuk di dalam persembahan dari tari itu dan merasa bahwa kita hadir dan turut menari, atau dari tarian yang dipersembahkan itu, lalu kita dapat menangkap lambang-lambang dari sebuah cerita yang
dipraktekkan, yang dipersembahkan dalam gerak, itu karena sebuah perjalanan batin dari seorang penari dan juga guru tari, yang akhirnya kita bisa menangkap dengan lengkap cerita dari sebuah suguhan yang dipersembahkan lewat gerak tanpa kata-kata. Nah, itu memang sebuah seni yang luar biasa. Maka tanpa panjang lebar, saya mengundang Nyi Anggrek Die untuk langsung memulai, dan kita dari awal sampai akhir nanti kita diskusi, sebetulnya bukan satu arah, tetapi nanti kita akan diskusi bersama-sama. Seperti itu yang dapat saya berikan sebagai pembukaan, juga menambahkan dari pembukaan pengantar yang diberikan oleh Romo Tangri tadi. Maka ruang Zoom dan waktu saya serahkan ke Nyi Anggrek. Nyi Anggrek, sumonggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Bapak Wiro, dan terima kasih atas dibukanya acara malam ini dengan Romo Tony sebagai ketua dari sesepuh dari SLA Sastra Jenderal Living Academy. Selamat malam, salam budaya, rahayu, 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 semua sahabatku semua yang ada di webinar malam ini. Di sini kami mau belajar bersama, berdiskusi bersama, yang dengan topik tadi ya, olah rasa untuk menata perilaku. Mungkin banyak sarana ya untuk dalam yang keterlibatan dalam untuk perilaku. Tetapi di sini kebetulan saya pelaku dari menari ya, keterlibatan untuk menari. Di sini saya mau sedikit memberi wacana yang sudah masuk dalam laku pribadi saya. Ya, sedikit banyak sih itu ada keterlibatan tentang di olah rasa yang saya rasakan menyangkut tentang perilaku ya. Jadi menuju kepada perilaku dan akhirnya ke dalam karakter gitu. Ada banyak unsur yang harus diperhatikan dalam menari. Dengan pembahasan judul tadi, banyak aspek yang menjadi sarana dalam olah rasa tersebut. Di sini saya akan sedikit mengupas apa yang yang sudah terkait dengan judul tersebut. Di antaranya satu, wiraga. Wiraga itu berasal dari bahasa Jawa yang terjadi dari kata wi dan raga, yang bisa diartikan suatu gerak yang dilakukan oleh raga dengan menyangkut semua kelunturan tubuh ini ya, yang dengan semua tatanan gerak itu bisa membentuk suatu tarian. Apapun itu yang dilakukan tiap hari, gerakan-gerakan dalam aktivitas sehari-hari, itu pun bisa disebut tarian. Dikala gerakan itu kita rasakan, itu akan masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi tidak semuanya yang disebut itu dengan musik apa itu menari, yang kita lakukan tanpa gerakan apapun, kalau itu aktivitas sehari-hari pun ya sudah dikatakan bagian dari menari. Dan tentunya rasanya akan berbeda-beda. Yang kedua,
saya dari aspek yang kedua itu wirama, yang berasal dari kata wi dan rama. Wirama ini punya arti gerakan yang diikuti dengan irama atau ritme, yang berfungsi mengharmonisasikan gerakan dengan irama sebagai pengiring. Dan selanjutnya dengan ketiga wirasa. Wirasa yang ini yang paling penting sekali ya, karena ini sudah menggabungkan dari dua aspek tadi. Nah, penggabungan dari wiraga dan wirama. Ya, wirasa yang dilakukan itu artinya sebenarnya ini ya, kumpulan dari yang sudah bisa menghayati dan menyampaikan perasaan emosi melalui ekspresi wajah dan gerakan yang di mana semua yang akan menyatu ke dalam unsur-unsur itu dan bisa memengaruhi rasa dalam diri kita. Itu ketiga aspek itu mungkin yang paling sedikit ya, karena banyak ya aspek-aspek untuk menari. Saya hanya mengambil sedikit yang sudah saya rasakan gitu ya. Ketiga aspek itu yang ada dalam menari dan dilakukan tiap hari tanpa kita sadari, itu bisa masuk ke dalam olah rasa dan membentuk perilaku menuju ke karakter kita. Nah, sebenarnya itu semuanya sudah masuk ke dalam pakem-pakem tingkah laku yang mungkin dalam sastra Jendra pun terlibat. Pakem-pakem itu banyak sekali ya. Di dalam olah rasa tersebut, nah ini sudah di screenshot sama Pak Wiro ya. Sebentar. Di dalam pakem perilaku luhur dalam sastra Jendra Living Academy, setiap gerak, setiap kata, dan setiap keputusan itulah lahir dari olah rasa pada seni tari dan menjadi metafora sekaligus metode untuk membentuk perilaku yang bening, dewasa, dan selaras dengan hukum batin semesta. Apa sih perilaku yang bening itu? Perilaku yang bening itu perilaku yang sudah di dalam diri ini bisa dikatakan lebih baik dari kemarin ya. Dan selaras dengan hukum batin semesta. Tentunya itu tiap individu tidak akan sama. Nah, tiap individu punya fase-fase di dalam kelarasan dengan hukum semesta. Nah, itu terlahir 6 pokok dari rasa untuk menuju perilaku yang luhur. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mungkin menambahin atau bagaimana dari teman-teman kita? Saya kembalikan kepada Pak Wiro. Halo? Nggih, monggo, Nggih. matur nuwun. Jadi itu sudah sebagai pengantar Wiraga, Wirama, dan Wiroso tadi sudah menjadi pembukaan bahwa tiga itu menjadi dasar dari tarian ya, Nyi Anggrek ya. Oh iya Pak, itu menjadi Mhm, dasar tarian kalkulasinya mhm, nanti. mhm. Ya, Oh, tetapi karena sesuai dengan tema kita hari ini, maka di Wirasa itu sebetulnya ada tekanan khusus antara gerak irama dan juga rasa. Di situ rasa bermain ya. iya. Oh, baik.
Baik, silakan dari teman-teman yang lain mungkin ada sampai di situ masih ada yang bukan masih ada, tetapi ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan atau didiskusikan. Monggo. Sambil menunggu, Nyi Anggrek. Seorang penari dengan apa ya, saya bilang dengan latihan begitu ya, dengan latihan. Lalu dia mumpuni seperti yang tadi itu, mumpuni lalu bisa menyatukan gerak, menyatukan dengan irama, tetapi menerima semua dalam rasa, sehingga itu menep di dalam dirinya, sehingga ketika itu menjadi sebuah tarian, apa yang sudah menep itu kan lalu dikeluarkan, kalau yang saya tahu begitu ya, Iya, gerak tari yang sudah dia pelajari gitu ya, yang disesuaikan dengan irama, gamelan, atau mungkin kalau dia modern tarian ya dengan irama-irama tarian. Lalu semuanya ditangkap dengan rasa, semuanya dimasukkan di dalam pikiran dan juga rasa. Nah, seorang penari yang sudah mumpuni itu berapa lama tuh? Anggrek yang sudah dia bisa tampil lalu dengan memukau begitu, bisa baik sekali. Itu gimana menurut pengalaman Anggrek? kalau menurut pengalaman saya pribadi, karena memang saya dari 2 tahun sudah ikut berkecimpung menari, itu Mhm. kalau pribadi saya karena tiap individu berbeda ya tentunya ya. Ada dari Ya. keturunan, ada yang memang mengalir secara alami. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. kebetulan saya tidak tahu itu kebetulan atau bagaimana yang terjadi. Saya mengalir dengan alami dari 2 tahun saya terlibat dari menari karena orang tua ibu saya memang dari ASKI ya, pelatih dia dosen sana. Mhm. Jadi Mhm. eh, saya nyaman dan apa yang saya gerakkan itu selalu terasa dari fisik ya. Mhm. Nah, dari fisik dan jatuhnya irama kalau tidak sesuai itu terasa. Mhm. Nah, Mhm. di dalam rasa itu tadi kan kolaborasi dari gerak dan irama ya Pak ya. Nah, Ya. dikala itu saya menggerakkan bagian tubuh saya yang tidak sesuai itu, ya pasti ada sedikit yang kok ini seperti ini ya. Mhm. Ada ketidaksesuaian. Jatuhnya sampur, jatuhnya gong. Itu eh, menggelitik diri. Oh, oke. Ji, ngaten. Oh, jadi memang anu ya. Tetapi ke 2 tahun ya. Baik, baik. Ya. Silakan, apakah masih ada sobat-sobat yang lain? Romo Tony mau menanggapi? Romo Tony mungkin dari... Belum Pak Wiro, Ye, belum belum ya. ya. Baik, Ye, baik. nanti Berarti belum ya. ada Nyi Anggrek. Apakah mau dilanjut ke yang ini? Oh iya, iya, iya mau dilanjut saja ya Pak Wiro ya. Ye, monggo. Biar lebih tepatnya. Yang tadi baru sampai pakem perilaku luhur tadi, yang dalam SLA terbagi dari ada 6 pokok ya. Mhm. Oh, yang tergabung dari apa namanya ada kesinambungan dengan seni tari. Ye. Dari 6 pokok tersebut itu satu ada rasa tata. Rasa tatal ini tentunya tidak instan di dalam diri. Karena itu yang artinya rasa tatal itu memberikan untuk taat batin dan disiplin halus ya. Jadi tiap harinya kita seperti terapi tapi tidak dipaksa ya. Nah, tidak dipaksa dari kemauan diri tersebut berusaha untuk eh,
menjalankan dengan menyesuaikan apa sih yang dilakukan hari-hari untuk menerima gitu. Menerima apa yang ada di hari-hari gitu, Pak, dilakukan hari-hari, setiap harinya. Setiap hari itu kita punya aktivitas. Nah, tentunya tidak semuanya bisa menerima secara spontan atau instan. Nah, dikala individu itu tidak menerima apa yang didapat tiap hari, pastinya bergejolak di diri ini. Jadi, untuk pergolakan-pergolakan yang ada di dalam diri, yang melibatkan emosi, jadi kita perlu untuk ketaatan di rasa tersebut, yang disebut rasa tatal tadi. Jadi, kita berusaha untuk taat di rasa itu menjadi batin kita tentram dan tenang. Di situ, Pak. Nah, Iya. itu untuk ini ya, untuk menerapi supaya kita itu di dalam menjalankan hari-hari itu nafsu itu tidak meletup-letup, tidak apa ya, tidak eh, gerasa gerusu ya, mudah respon yang mudah respon kurang selaras. Mhm. Tentunya kalau kita masuk di SLA, namanya juga udah sastra jendra ya, eh, tulisan Tuhan, tulisan dewa ya. Mhm. Ya kita dimulai menerapi diri untuk yang pertama seperti rasa tatal tersebut ya, yang mempunyai kemampuan untuk menjaga ketaatan batin sebelum bertindak tadi ya. Jadi sewaktu kita pengen merespon sesuatu, tentunya kita harus ya diam sebentar lah, hening sejenak. Apa yang harus aku jawab supaya tidak menimbulkan kontradiksi ataupun reaktif yang tidak diinginkan antara lingkungan kita yang sedang terkait. Mhm. Jadi membiasakan untuk mendengarkan dulu, meranahkan dulu dari yang terkait sama kita. Nah, barulah kita merespon. Tentunya kan tidak bikin mengecewakan. Mhm. Nah, di situ kalau tiap hari kita lakukan ya Pak Wiro ya, yang mungkin banyak orang mengatakan kok Roso diatur gitu ya. Iya. Nah, padahal kalau kita itu ada kemauan dengan menerapi diri, tentunya tidak akan diatur. Karena kita akan menyelaraskan untuk apa yang kita terima dalam beraktivitas setiap hari. Iya. Tentunya juga tidak akan kaku, justru kita akan menjadi, kalau istilah Jawa itu adab asor, Iya. kerendahan hati, lembut, dan tetek gitu. Keteguhannya ada untuk ke Mhm. dalam kesemestaan. Yang akhirnya kan tidak saling kecewa, tidak saling tersinggung di situ. Ya Mhm. memang sih itu ini ya kembali kepada fasenya, tidak ada yang itu tidak dibenarkan tidak ya. Tapi kita memang harus mau mulai untuk ke sana gitu karena kita punya kita punya nafas ini kan bagian dari yang maha hidup. Ya, tentunya ada hukum timbal baliknya. Maka kita untuk menyelaraskan dengan kesemestaan dalam pakem perilaku luhur ini. Yang manfaatnya nanti menjadikan murid-murid SLA ini kan jadi teduh dan saling keterkaitan akan mudah untuk membuat apa ya dengan teman-teman ini atau dengan sekitarnya itu bisa dipercaya dan
rasanya kalau mau membuat pernyataan yang tidak sesuai itu ada rasa yang di dalam itu, kok seperti ini aku bohong atau aku bagaimana gitu. Stabil Ya. gitu. Mhm, mhm. Seperti itu, Pak Baik. Wiro. Ya. Jelas. Monggo, dilanjut. Iya. Eh, di situ ada yang mau bertanya atau saya lanjut dulu, Bapak? Silakan kalau sobat-sobat budaya, Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja. Jadi bisa raise hand atau menulis di kolom eh, kolom pertanyaan. Ya, silakan dilanjut, Mbak Anggrek. Oke. Rasa yang kedua itu rasa tahan. Ya, belajar menahan diri, mengendalikan nafsu untuk menuju kebijaksanaan pada fasenya. Jadi, Mhm. kebijaksanaan pada fasenya. Nah, itu bagaimana sih? Kok ada pengendalian dirinya? Iya. Ya, rosot menahan itu tadi gini ya. Kita tentunya punya kemampuan untuk menahan, tetapi karena kita kadang kurang bisa mengendalikan. Jadi rasa menahan itu nggak seimbang. Akhirnya kita terjadi seperti yang terlibat tadi di rasa tatal tadi, terjadi geradak geruduk yang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, dikala kita bisa menahan atau mampu menahan diri dari rasa emosi yang spontan tadi, kita tidak akan tergesa-gesa mengeluarkan pendapat yang sejatinya pendapat itu yang belum tentu sesuai. Kadang tidak banyak saya temuin seorang individu sering mengeluarkan pendapat karena pendapat secara spontan karena dorongan emosi. Nah, tetapi dikala kita mendengarkan dengan apa sih yang dikemukakan, yang dipertanyakan, yang ada di lingkungan kita ini, bagaimana kita tata cara merespon kita supaya ada keselarasan. Tentunya melibatkan perilaku pengendalian diri. Ya tentunya di fasenya untuk mencapai kebijaksanaan di fase individu tersebut. Tiap individu pasti jalannya berbeda. Itu rasa yang kedua ya Pak Wiro ya. Rasa Iya. tahan. Nah, di sini tadi ada 6, jadi sekarang melangkah rasa yang eh, ketiga. Ketiga. Rasa yang ketiga itu rasa rumongso. Yang mungkin sering kita dengar di Jawa itu eh, kita sebagai manusia gitu ya. Kita sebagai individu kalau bisa itu kita punya toto, rasa, risi, rumongso. Mhm. Karena kita kan secara mutlak kita ini kan memang makhluk sosial ya. Bagian dari makhluk sosial ya Pak Wiro ya. Iya. Jadi kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kurang elok kalau kita ini rasa 3R kalau saya bilangnya. Rasa, toto, Mhm. risi, rumongso. Itu 3R bagi Mhm. saya. Kalau Mhm. itu tidak terlibat, ya kita juga akan sering kecewa diri sendiri sebetulnya sih. Yang mungkin mereka mengatakan eh, itu bukan urusan saya. Yang penting saya menyaman-nyaman saja. Nah, banyak sekali yang kita lihat, kita rasakan juga, termasuk saya pribadi juga. Dikala Toto Rumongso ini tidak ada di dalam diri, ya menurut saya ya
bagaimana selaras, bagaimana kita bisa nyaman, bagaimana kita bisa tentram di fasenya gitu. Karena gini, rasa rumangsa itu kan kesadaran penuh yang ada di dalam ruang dan di hadapan orang lain ya Bapak ya. Nah, Iya. otomatis itu di dalam hukum sosial. Nah, di dalam perilaku kita ini sebagai makhluk sosial tentunya ada kepekaan tersendiri. Kapan kita mau maju, kapan kita mau menepi, dan tidak memaksakan diri, menyadari batas-batas personal diri kita di lingkungan. Mhm. Nah, karena kenapa itu dilibatkan ke dalam perilaku kita, di dalam kita berinteraksi di masyarakat. Nah, Toto Rumongso ini itu peran utama. Karena pastinya tiap individu mempunyai rasa perasaan yang sebenarnya itu bukan rasa yang sebenarnya. Rasa perasaan. Mhm. Itu kan masih di batas pikiran ya Bapak ya. Mhm. Perasaan. Nah, perasaan si A. Kita lagi ngobrol dengan si A. Karena fasenya yang berbeda dan kurang tepat mengartikannya, saling kurang tepat memahami, salah memahami. Nah, di situ Mhm. kalau ada Toto Rumongso, itu kita bisa memperlembut yang akhirnya tidak membuat saling kecewa. Oh iya ya, gitu. Karena kita menggunakan rasa. Kenapa kita menggunakan Iya. rasa? Diolah itu kan bagian olah rasa semua. Kenapa? Karena rasa atau rasa itu tersebut itu suatu penyambung untuk apa aktif yang dilakukan oleh seorang individu yang Mhm. terkait dengan sesama kita. Lah kalau kita tidak menggunakan rasa rumongso, yubah mau sekarapnya sendiri. Iya. Tentunya banyak yang terluka, yang sejatinya itu melukai diri sendiri. Kalau kita mau merunutkan ke depannya nanti. Karena memang itu akan ranahnya nanti ke arah kebijaksanaan, ketentraman, kebahagiaan secara hakiki gitu. Ya kita sama-sama belajar ya, Pak Wiro ya, saya juga belajar di dalam laku diri kita masing-masing di Iya, situ. betul. Betul, betul. Ya. Nah, otomatis kita punya batas-batas yang batas-batas diri di dalam karena kita tergabung dalam lingkup sosial dalam berspiritual di sosial ya Pak ya. Tentunya rasa rumongso itu eh, mengalir dengan sendirinya. Kalau memang kita berspiritual seperti yang semesta inginkan ya Pak ya. Jadi kita Iya. mengikuti tarian semesta gitu. Mhm. 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 Jadi bagi saya pribadi tidak ada yang salah dan benar. Semua memang adanya itu. Tetapi alangkah baiknya ya kita memang menyadari di mana rasa rumongso tersebut menyangkut lingkungan kita soalnya. Di situ yang akan membuat di dalam Sastra Jenderal Living Academy ini akhirnya kan kita dimulai dari saling dalam anggota dulu gitu. Iya. Dimulai di dalam SLA dulu gitu. Jadi kita mudah Iya. beradaptasi. Eh, kita itu secara tanpa tersadari ya berbuat dengan sopan, nggak harus dipikir dulu ya. Nah, spontanitas eh, kebiasaan-kebiasaan itu akan terjadi. Mhm. Sambung rosonya itu enak, Mhm. sambung rosonya itu nyambung dan merasa itu memang saudara kita semua tanpa mendominasi apapun itu gitu.
dan siapapun dan dimanapun itu kelihatannya memang mudah, tapi memang melibatkan nafsu ya Pak Wiro ya. Betul. Di situ jadi ya itu tadi tidak salah tidak benar, tetapi sebagai individu kita makhluk sosial yang berspiritual, ya kita mau masuk untuk kerendahan hati melakukan apa yang ada di hukum semesta sesuai fase kita masing-masing. Itu apa bagian-bagiannya. Ya, saya lanjut lagi. Yang monggo. keempat namanya rasa semu. Rasa semu ini sebenarnya bagi saya pribadi itu tidak hanya di dalam perilaku, itu tidak hanya dalam kerendahan hati saja. Yang sebetulnya memang rasa semu itu kerendahan hati dan kepiawaian secara halus, karena kita sudah terbiasa mengolah rasa, akhirnya kita paham di fase masing-masing apa sih rasa semu yang sebenarnya. Yang kami screen ini kan rasa semu di dalam perilaku seutuhnya ya, di dalam spiritual. Rasa semu dalam spiritual itu menurut saya pribadi di fase saya saat ini, dikala kita bertemu atau mendapatkan di suatu organisasi atau perkumpulan apapun, kita ketemu dengan di atas kita dan ketemu dengan status di bawah kita. Nah, kita bisa menaruh diri di mana tempat kita, di mana saya berdiri. Jadi dengan di atas kita ya tuh kita ngangsu ilmu. Saya akan ngangsu ilmu kalau dengan di atas kita. Untuk di bawah saya ya saya akan memaklumi. Karena memang kita sama-sama belajar semua bagiannya kita. Saya juga punya bagian di bawah saya punya bagian di atas saya. Tanpa atas dan bawah saya nggak akan bisa meneruskan apa yang harus aku lakukan ke depan. Nah, dan rasa semu ini itu sebenarnya menyangkut kerendahan hati, bukan menyangkut yang berpura-pura. Itu di dalam rasa semu spiritual ya, dia tidak ada kepura-puraan, apa adanya, menghargai, mengerti. Beda dengan rasa semu yang berpura-pura, kalau saya menyebut hanya dari bagian diri kita. Yang biasa saya lihat, biasanya di depan kita dia bisa mengatakan baik adanya, di belakang dia tidak atau kurang sesuai yang dia katakan di depan kita. Itu mungkin mohon maaf masih terdoktrin pikiran atau ego yang belum ada keselarasan. Ya tentunya juga kembali ke olah rasa tersebut di situ. Karena memang olah rasa itu penghubung untuk semuanya ya. Nah itu kadang memang secara apa itu ya, secara tanpa tersadari kita itu bisa terkecemplung atau terjebak gitu ya di dalam rasa semu ini, bahaya gitu. Bagi saya bahaya di situ. Nah, kalau kita sudah terbiasa
melakukan atau kita sudah mau menerima gitu ya, itu anu kok apa namanya enak dirasa gitu di situ. Dan secara kita tidak kasar menghadapi untuk sesama kita. Ya contohnya kayak gini, kita tidak pamer untuk di dalam situasinya, dalam penerimaan sesama kita itu. Jadi kan tidak terjadi ini ya Pak ya, tidak terjadi kecemburuan gitu. Nah, di situ. Nah, semua itu kan kembali kepada individunya ya Pak ya. Beliau mau belajar atau tidak, dan mau menyelaraskan apa tidak di situ. Nah, di dalam kita menghadapi rasa semu ini dalam konteks untuk sosial, tanpa tersadari, kita nanti ini bisa menghindari apa yang dalam ego kita. Bukan menghindari ya, karena ego ini sarana diri. Kita bisa membuat menyelaraskan di mana meletakkan ego ini. Dan akhirnya kita bisa berbicara dengan kerendahan hati dalam keselarasan-keselarasan tersebut. Yang itu akan membuat kita dalam ketenangan. Dalam rasa semu tersebut. Karena rasa semu itu memang halus. Bahkan kalau kita menggunakan dengan rasa semu itu dengan ikhlas yang ada di dalam diri kita, karena kita juga belajar untuk berspiritual. Tanpa kita sadari, kita itu bisa naik ya, bisa naik yang tidak ada tuntutan ya, tidak mencari label. Tidak mencari label, ini loh saya pengen ini, saya pengen itu, tidak menyertakan itu gitu. Itu tanpa menyadari, tahu-tahu sama semesta udah disortir sendiri. Itu yang saya perhatikan dan yang saya ini ya rasakan ya Bapak ya. Yang akhirnya kebanyak-banyak mengerti, memahami dan melakukan di mana dia berada. Sekali di situ artinya dia tanpa dia lihat ya sudah biasa menyesuaikan gitu Pak, di mana dia tinggal gitu, di mana dia lagi berdiri, di mana istilahnya di Jawa itu di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung gitu. Penyesuaian diri ya Pak ya. Secara mudahnya gitu, itu menyesuaikan diri. Soalnya gini ya, kita melakukan hal yang baik saja, itu kadang belum tentu yang dibutuhkan di situ. Makanya akhirnya kita mengkaji tesis per tesis. Tiap hari kita mengkaji apa yang sudah aku lakukan. Tadi apa yang sudah aku jalanin ya dari bangun tidur sampai mau tidur ini. Itu mungkin tata cara saya menjadi kalkulator diri untuk mencapai kebijaksanaan gitu. Nah, kalau itu diteruskan di dalam diri ini dengan teguh yang dikatakan tatak tetek itu akan sampai tutup. Nah, di dalam kata-kata orang Jawa dulu yang tumoto, tumeko, tumite, nah itu akan terjadi semua. Iya.
Karena itu semua akan menjadikan rasa yang kelima nantinya, runutannya. Tadi kan rasa yang keempat ya Pak ya. Sekarang lanjut kelima ya. Ya, Yang ya, kelima itu Mbak Grik, tadi, sambil sambil saya ngapunten, sambil saya eh, ingatkan, eh, eh, agak bisa di apa namanya poin-poinnya karena nanti kita akan perbanyak diskusi ya itu. nggih, nggih, Tapi tanpa mengurangi dari arti yang mau di share ini. Monggo, sharing. dilanjut, Mbak. Ye. Yang tadi karena udah terbiasa dari empat rasa itu tadi, eh, kita berjalan ke rasa mijil. Nah, di dalam rasa mijil itu seperti pembaharuan. Memang mijil itu pembaharuan ya kalau buat saya pribadi. Uh, Mungkin kalau buat pribadi individu yang lain, saya kurang memahami. Kalau saya pribadi itu pembaharuan. Benar. Di situ. Di sini di tertera perilaku yang akan memancarkan aura kebaikan. Nah, pembaharuan itu bagi saya karena sudah melampaui rasa-rasa tadi dan terus dilakukan, otomatis ada perbedaan-perbedaan yang dirasakan dan yang tentunya akan tentram lah ya, tentram di fasenya yang dirasakan. Dan di situ rasa mijil itu sebagai energi yang dirasakan oleh orang lain dalam perilaku. Kehadirannya akan membawa keteduhan. Ya pastinya akan teduh karena itu sudah eh, membiasakan diri menjauhin yang tidak sesuai dari diri yang sebenarnya. Tentunya akan teduh, terus menjadi pribadi yang tenang. Di dekat siapapun dia tidak akan ketakutan atau merasa panik atau apa yang aman lah ya. Bisa dikatakan aman. Dan akan saling membangun dengan lingkungan. Ke dia semua. Tentunya batin itu kan akan jernih, Bapak. Kalau individu itu udah bisa membedakan mana ini kebutuhan saya dan tidak. Tentunya batin itu akan jernih. Yang artinya dia akan memancarkan energi-energi dan bahkan bisa untuk penyembuhan-penyembuhan seperti menenangkan diri. Itu kan penyembuhan dari kekacauan, kepanikan, dari emosi-emosi di situ. Ya, semua ini memang tujuan dari kita untuk berspiritual. Dikala kita sudah mijil, kita akan masuk ke fase yang lebih dalam lagi, yaitu fase menembah kerendahan hati secara total, secara integritas berspiritual. Jadi kita sudah tidak butuh label lagi yang yang katanya begini, katanya begitu, sudah nggak ada itu. Mengalir aja apa adanya. Itu puncak dari olah rasa ya, yang tadi saya bilang menjadi kalkulator diri. Ya.
yang sudah tidak ada, kok aku pengen seperti itu ya, orang itu begini, kok ini dan ini. Nah, itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, akhirnya kita sudah nggak ada rasa seperti itu. Ya rasanya ya memang kita melakukan dengan apa yang ada di depan kita, itu yang dilakukan tanpa ada embel-embel gitu. Hmm. Sudah penyerahan diri secara total kepada sang kehidupan, sang sumber kehidupan. Ya akhirnya kita ini ya apa ya dalam perilaku sehari-hari menjadi gimana ya? Yang kadang dikatakan kenapa sih kamu bodoh? Suka banyak banyak yang merasakan ya yang udah masuk dalam spiritual itu banyak yang di judgment seperti itu. Kenapa sih kamu jadi bodoh? Kenapa sih kamu kayak orang gila? Nah, itu sering saya temuin. Nah, dirasa menambah ini Bapak itu tentunya banyak yang sudah merasakan hidup ini dengan kualitas integritasnya selaras dengan hati nurani. Memandang tugas itu bentuk-bentuk dari memang kewajiban yang ada ya, jadi pengabdian diri sendiri itu. Jadi tidak butuh yang dikatakan label tadi biar kelihatan seperti apa gitu, tidak. Nah, itulah yang dikatakan apa sih laku spiritual yang sebenarnya. Yang berkesinambung dengan perilaku luhur tadi. Nggih, nggih. Di situ. Maka saya lihat di halaman berikutnya ini dari penjelasan uraian dari Nyai Anggrek tadi secara ada 6 rasa itu rupanya di halaman berikutnya 6 rasa itu yang juga menjadi patokan juga di dalam seni tari ya. Rupanya Iya, seperti itu ya. J, iya itu monggo. ada. Ya, 6 rasa itu kan kalau di dalam seni tari itu eh, banyak yang sebenarnya 3 tadi udah masuk semua ya Pak ya. J. Ya, itu udah masuk semua sebenarnya. Jadi Mhm. seperti yang 6 tadi ada rasa tatal, rasa tahan, rumongso, dan lain-lain itu juga J. bagian-bagian dari seni tari. J. Nah, yang akhirnya kalau rasa tatal itu ya karena ketaatan di dalam batin, ya menciptakan Mhm. kedisiplinan diri. Itu kalau kita eh, tidak sesuai dengan kedisiplinan itu ya kita juga sering disentil sama diri kita. Diingatkan, ada Iya. alarmnya, Mhm. ada alarm. Nah, begitu juga rasa tahan. Nah, kalau rasa tahan itu kan memang melibatkan tentang pengendalian diri untuk mengarah kebijaksanaan, sih. Di situ. Jadi kebijaksanaan yang tadi saya jelaskan tadi, Bapak ya. Mengerti yang di papan pandununge tadi. Kalau rasa rumangsa itu berkecimpung atau berdiri di tentang sosial dalam kemasyarakatan yang akan membentuk dalam kesadaran diri dengan etika yang ada di sosial masyarakat itu ya, etika sosial. Mhm. Yang rasa semu tersebut tadi itu ada dalam kerendahan hati yang akhirnya memahami, bertindak halus dalam situasi yang sesuai ya Pak ya. Otomatis rasa semu itu yang tadi saya bilang kalau sudah ke
spiritual, ya rasa semu, semu spiritual ya, bukan rasa semu yang diri yang lain gitu, yang di luar diri, bukan gitu. Nah, semuanya itu dari rasa micil juga itu dan menembak itu semuanya sudah ada di bagian-bagian tari itu semua. Yang tiga tadi tapi bisa berkembang enam ini gitu Pak. Ya. Mhm. Iya. Di situ. Ya, monggo dilajeng kepada langsung kepada eh, pakem seni tari dari pokok-pokok olah rasa tadi, monggo. Iya. Ya dalam tradisi Jawa, seni tari itu kan hanya gerak tubuh ya Bapak ya. Iya. Bahasa batin yang memakai tubuh sebagai aksara untuk menuliskan Mhm. rasa. Pakem seni tari pada dasarnya itu mengatur bagaimana rasa ini, kesadaran yang terdalam manusia diolah, disaring, dan kemudian ditransformasikan menjadi gerak yang hidup. Mhm. Mhm. Ya, karena kan rasa itu memang penghubung ya, eh, yang akan menghubungkan menjadi aktivitas ini ke karakter di situ. Nah, kembali lagi ini ke rasa tata ya, yang tertata tadi ya. Itu kan dasar pertama ya Bapak ya, rasa tata itu Mhm. ya. Karena tanpa disiplin di rasa, itu juga nggak akan memahami. Aku ini sebenarnya yang aku rasakan apa sih? Nggak akan mengerti. Nggak akan mengerti tentang itu. Karena di rasa tatal itu kita akan menyaring kebeningan-kebeningan yang tentang emosi-emosi, tentang nafsu. Di situ semua akhirnya kita kalau taat untuk rasa itu dalam berdisiplin, akhirnya kita ada ini kan apa namanya kebiasaan diri gitu Bapak. Ya. Lahir gitu, lahir kebiasaan diri ya. Nah, itu kan dari gerak tari juga, Bapak. Seperti ini ya, Bapak ya. Tiap hari kita kalau contoh kita mau makan saja, kita menyendok nasi kan dengan udah dari aturan tangan kanan gitu ya, Bapak ya. Kita coba tangan kiri, pasti rasanya akan berbeda. Mhm. Dan kenyamanannya juga akan berbeda. Nah, kalau kita sudah taat di situ, kalau kita mau melakukan apapun, itu pasti akan melangkah, alarm juga akan berjalan di fase itu. Itu pasti juga akan mengingatkan ke diri kita yang akhirnya kita diam tadi yang kita obrolkan di awal. Yang tujuannya menjinakkan di rasa dalam ini Pak ya, gemburan-gemburan biar kita bisa selaras. Itu yang rasa tatal tadi. Akhirnya kan dalam diri ini akan mengalir dengan sendirinya, akan tenang dan tidak memakai topeng gitu loh kalau yang tadi saya bilang sebelah diri ya, yang pakai topeng tadi itu. Nah, seperti yang tertulis di sini juga, yang sudah di-scan ini juga, di situ Bapak. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau mau menambahkan atau dilanjutkan kita untuk diskusi bareng ini atau bagaimana? Ya, tadi sudah diumumkan, jadi eh, kapan saja jika ada yang mau ditanyakan bisa resen atau menulis di kolom pertanyaan, maka dilanjut saja.
Anggrek? Share screen-nya Pak Wiro, share screen-nya dihilangkan aja. Yang Oh enggak, maksudnya mau dilanjut saja. Kalau memang nanti ada yang mau diskusi langsung diinterupsi saja, begitu. lebih bagus itu dihilangkan aja supaya orang-orang yang share screen kelihatan. Karena ini tertutup. Nah, dihilangkan, nanti semuanya kan kelihatan. Karena share screen-nya itu menutup orang-orang yang ikut. Nah, ini kan kelihatan semua nih. Monggo. Monggo Ya, Pak kita Biro, lanjutkan ya, dilanjut Pak. aja. Tadi Rosso Tatal ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua lagi untuk Rosso Tahan tadi ya untuk berkemampuan eh, Itu ada yang menjadikan resen itu, bindan lu kita. Monggo Pak ya, Wiro. Oke, monggo. Mas Bondan, Mas Bendan, monggo. Saya mau nanya tadi mungkin nyebut suara saya kedengar kan ya? Ya, Kedengeran. terdengar. Jelas. kedengaran. Tadi kan Bisa kameranya apa bisa dibuka juga, Mas Bendan? Lah, siap. Monggo. tadi nyebut eh, jadi atau Putus-putus gimana Pak tadi Bunda. ya? Oh, Mungkin sempat kalau kameranya dibuka putus-putus ya, Mas? oh, oke. Tadi sempat Bu Anggrek nyebut kalau jalan spiritual dibilang bodoh itu misalnya contohnya gimana gitu Bu? Sampai ada kejadian Gi- disebut bodoh sama nomor dua minta penjelasan tentang mijil. Sering dengar tapi saya kayak kurang paham gitu mijil itu apa sih, apa cuma tembang doang atau apa sebenarnya. Sekian Bu. Ji, monggo. Yang Greg. Jadi tadi ada contoh sebetulnya mengatakan bahwa kenapa kamu kok bodoh begitu ya. Dan juga penjelasan mengenai Totomijil. Ji, silakan. Oh, bodoh Rosomijil. yang spiritual tadi ya. Ji. Oh, gini, saya memang sering sama teman-teman yang suka sebenarnya bukan bodoh ini ya, hanya ungkapan gitu. Jadi gini, banyak di kalangan teman-teman saya pribadi mengatakan bodoh ke saya atau apa ini namanya gila gitu ya, gila. Di dalam kehidupan ini mereka masih menganggap yang enak itu yang sesuai apa kata nafsunya. Oh, oke oke. Nah, di situ. Jadi, kenapa kamu memangnya kamu, mohon maaf ya, kita masih butuh materi setara dualitas ya, gitu. Memangnya kamu nggak membutuhkan ini, itu, dan itu ya. Semuanya butuh tapi dengan keselarasan yang sebenarnya bukan keselarasan yang hanya di luar kita. Itu yang dimaksudkan. Di situ. Untuk itu cukup nggak Bapak? Mohon maaf. Cukup Bu. Cukup. Ya, lalu mengenai mijil itu Mengenai apa? Rosomijil. Oh, Yang rasa Greg. mijil. Rasa mijil itu bagi saya itu rasa yang sudah membaru, pembaharuan diri. Ketika kita sudah bisa tadi kayak dari awal rasa total, taat kepada batin kita, kedua sudah ke rasa nahan, nah sudah membiasakan atau dengan mengalirnya diri ini menahan rasa-rasa yang emosi tidak sesuai atau nafsu-nafsu yang tidak sesuai yang menjadikan nafsu ini menyelaraskan dengan sel-sel semua yang kita punya, sel-sel tubuh yang kita punya dan kita akhirnya eh, bisa ke arah keselarasan kerendahan hati ya di
di situ. Yang dari 6 rasa tadi kita selaraskan dengan diri kita. Badani, kalau kata saya badani diri. Akhirnya kita ada alarm-alarm tersendiri gitu ya, kalau mau melakukan apa gitu. Ya itu yang saya bilang mijil tadi, pembaharuan diri. Yang contohnya kayak gini ya, biasanya kita kadang mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai diri ini cepat frontal responnya. Nah, itu salah satunya gitu. Tapi karena kita sudah berusaha membiasakan diri atau memang itu dengan mengalir dengan sendirinya, itu kan akan selaras. Nah, dan itu lama-lama kan tidak seperti sebelum berusaha ya. Frontalnya itu akan berkurang. Jadi teses per teses tuh sebagai diri kita bisa, karena kita olah rasa ya, mengerti kapan diriku yang kemarin dan bagaimana diriku yang sekarang. Kita bisa merasakan di situ. Mhm. Bapak siapa tadi? Jadi Bapak Ya, Bendan, Bapak Bendan. itu Bapak. Jadi kita paham di mana kemarin diri ini dan bagaimana yang diri ini sekarang gitu. Karena Jadi kita kalau sudah di kalkulator diri ya tiap harinya. mhm. Jadi kalau menyimak yang tadi apa yang sudah ditulis disiapkan oleh Nyi Anggrek adalah bahwa rasa mijil itu aura kebaikan yang memancar, Mas Wendan. Aura kebaikan yang memancar. Ya itu Lantas hasilnya. hasil dari itu, ya. Ya hasilnya. Maka hasilnya yang akan dirasakan ketika aura itu memancar keluar, memang yang paling tahu adalah orang-orang di sekitar sebetulnya. Benar nggak sudah mijil apa belum ini rasanya. Apakah auranya sudah keluar sehingga yang akan terasa, yang akan ditangkap oleh orang-orang sekitar adalah bahwa kehadirannya membawa keteduhan. Ini saya baca sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Nyi Anggrek. Iya. Kehadirannya membawa keteduhan, kata-katanya menenangkan, orang lain merasa aman berada di dekatnya dan selalu memberikan motivasi tanpa memaksa. Ada sebuah dorongan tetapi diterima bukan dengan paksaan. Ada sebuah cara yang khas gitu ya, yang sangat halus. Sebetulnya memotivasi, tapi tidak dirasa untuk memaksa. Memang ini halus sekali ini, rasa mijil ini. Kados niku, Mas Bendan. Matur nuwun Pak Wiro, matur nuwun Bu. Ya, Menarik bagus. ya. Saya juga baru tahu nih rasa mijil dalam hal dan Soalnya juga kan kalau dalam kita praktek. mikir mikir itu kan kadang pengertiannya beda-beda gitu. Jadi Betul, mikir betul, yang mana betul. Benar, benar. Banyak sekali istilah mijil di dalam spiritualitas. Dan saat ini kita batasi memang mijil spiritualitas tetapi di dalam seni tari itu yang mau dibahas mungkin pada saat ini. Ada yang resen juga, Mbak Tuti. Mbak Tuti, silakan Mbak Tuti. Rahayu, Mbak Tuti. Masih. Ya, Nah, nggih, Rahayu Rahayu. sedantenipun. Ye, Ya, matur nuwun Nyi Anggrek untuk wedarannya. kamera bisa Ya, dibuka atau akan terganggu juga, i- Mbak Tuti? ya ini enggak tahu. Kalau tadi saya juga sudah buka. Ya, sementara begini dulu. Oh Ah, gitu, dia ya, monggo. ini ya. Jadi saya apa menikmati semua wedaran dari yang tentang Roso 1 sampai 6 tadi. Mm. Terus ini saya juga bertanya nggih kagem Nyi Anggrek. Mungkin nanti saya bisa diluruskan tentang Roso atau olah Roso ini. Saya jadi ketemu sama yang selama ini saya
candai itu seperti duwe wong kalau bersosialisasi itu kita kan bersinggungan dengan energi dari titah lain atau manusia lain. Jadi harus punya rasa, duwe rasa, ora duwe rasa. Nah, ini agak membingungkan karena harus punya rasa sing Yang ora tidak punya duwe rasa. rasa. Ya, ngoten Pak Milo. Waduh. Jadi ketika bertemu orang atau mau bersosialisasi ya dienulkan rasanya itu atau menjadi diri yang baru atau yang mijil tadi bahwa kita siap menerima apa yang akan dihadirkan semesta di depan kita melalui mata, melalui kulit, dan melalui telinga yang akan masuk ke rasa perasaan. Banyak memang yang langsung kalau tidak sesuai dengan rasanya membuat statement. Kalau di bahasa Jerman sini ada istilahnya itu. Istilahnya tuh kamu tuh kok kayak apa tanaman putri malu gitu. Jadi ketika disentuh langsung mengkeret nah gitu. Nah, jangan begitu. Nah, itu jadi saya punya perbandingan antara Jawa dan Jerman. Nah, Wih. nah, lalu juga terkait dengan itu, jadi ketika menjadi rasa yang atau titah yang mijil tadi, jadi atau baru berarti enggak akan ada apa pertempuran dua rasa atau beberapa rasa, beberapa energi yang akhirnya menjadi rame, riuh, ego keluar semua. Akhirnya ketika pergi, wah kecewa ngopo ya mau kok ya aku ngomong ngono ya gitu. Nah jadi apa tadi yang terkait dengan rasa lagi adalah duwe jadi orang itu harus bisa iso rumongso, ora rumongso bisa ya. Nyanggrek. Jadi kalau rumongso bisa ya nanti gedruk semua gitu ya itu yang apa ya fase yang atau fase saya atau apa akhirnya jadi kalau ke dalam suatu komunitas baru atau apalagi berspiritual melalui sosial media terutama WA akhirnya ya banyak nahan atau ngerem diri bahwa apakah yang akan saya utarakan itu diwolak-walik digelar digulung gitu ya. Mengaten ini anggrek ya saya minta apa namanya apa dibenarke atau apa ya diluruskan diselaraskan mekaten matur sembah nuwun Pak Wiro Mbak nuni Tuti, wah, anggrek nggih monggo ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Saya baru dengar itu soalnya. Iso ngeroso ora iso orang duwe rasa wedian ini. Iya. Apa ini? J, monggo nyanggrek. Iso ngerasa tapi orang duwe rasa. Nah, jadi individu itu bisa merasakan yang sebenarnya itu rasa sakit, rasa kecewa, senang segala macamnya. Tetapi dia seperti kalau hologram itu sudah mendatar. Hologram yang di lingkaran itu yang tadinya kecil udah lebar, lebar, lebar. Datar, kosong ya. Jadi rumah suara iso, kosong. Di situ. Ampun sewu ya Mbak Tuti ya. Kita diskusi saling mengisi. Jadi seperti hologram itu yang kalau iso tapi dadi rumangsa ora iso. Nah, itu intinya kan di situ. Jadi
dia merasakan, tahu kok itu rasa sakit, tahu rasa gembira, tahu. Jadi 5 dasar roda emosi itu tahu, merasakan. Tetapi dari dalam dirinya sudah nol. Jadi istilahnya gini, oh ada orang jualan yang akan menjadikan rasa sakit, ada yang jualan menjadikan rasa itu kecewa dan lainnya. Aku nggak akan beli kok, aku sudah punya sendiri, gitu. Karena sudah lepas. Wes rak digondeli meneh, istilahnya orang Jawa itu. Seperti kumparan tadi yang saya bilang, bulatan kecil di halogram melebar, jadi datar. Jadi rumangsa ora iso, padahal iso. Amit nun sewu Mbak Tuti. Ya, Mbak Tuti atau Sundi. Ya, saya senang dengan seperti itu penyebarannya karena ya saya kan kadang kan apa namanya perspektif itu kan sebetulnya sama, ternyata hanya diksinya yang berbeda. Tetapi dengan Ya. beberapa penjabaran, jadi oh ya bertemu, oh ya ini begitu. Jadi saya saya seperti yang Nyi Anggrek wedarkan tadi, ya bagaimana ya? Ya kita tidak sedang bertesis, tapi artinya oh ya mengerti saya, paham. Ya, ya. Matur nuwun. Nuwun ya, Mbak. Matur sembah Monggo nuwun, silakan. Mbak Anggrek. Matur sembah nuwun. Sami-sami, matur Silakan Sami-sami, sobat-sobat matur yang nuwun. lain ingin bertanya juga. Yang lain. Ki Kantarupa mungkin ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Silakan, Ki Asadullah. Masih mute, Ki. Masih mute. Suaranya masih mute. Bisa dibantu Mas Haji? Siapa Pak Wiro? Asadullah, Ki Asadullah, Kota Bogor. Kota Bogor. Sudah, buka. Ya. Ngaruhayu. Ya, silakan. Makasih Mas Haji. Nuwun Pak Wiro. Amit iki apa menambahi apa yang tadi disampaikan oleh Nyi Anggrek dalam merespon pertanyaan Bu Tuti. Mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan. Nyun sewu, Nyi Anggrek, Pak Wiro. Mungkin yang dimaksud Bu Tuti rasa sing orang duwe rasa niku yang dimaksud itu mengenai rasa pangrasa atau pancer kalau dalam bahasa lain, atau ruh kita sendiri gitu, suara ruh kita sendiri. Karena rasa yang pertama tadi itu merefer ke perasaan, rasa seneng, rasa gembira, rasa sedih, itu kan mesti dimiliki setiap manusia sebagai perangkat dalam hidup di bumi, sebagai bagian dari dualitas. Sementara yang rasa yang orang duwe rasa yang tidak punya perasaan itu hanya dimiliki oleh sang atmo atau sang roh yang adalah
pecahan atau percikan cahaya dari ilahi gitu. Nah, itu yang saya ketahui sedikit, barangkali salah, saya mohon maaf. Iya. Jadi artinya Ki Asadullah, artinya secara keseluruhan itu em, juga mengerti mengenai Atmoyo tadi ya? Eh, karena ini terkait dengan olah rasa, Mhm. kita mungkin patut juga mempelajari atau mengetahui lakunya orang Jawa, antara lain kan manekung atau meditasi. Meditasi ini kan dalam kerangka olah batin atau olah rasa. Nah, rasa sing randuwe rasa itu kan tidak bisa kita jangkau dengan indera kita, dengan pikiran. Jadi kita jangkau itu, kita berusaha menjangkau itu dengan eh, kejernihan pikiran, ketenangan pikiran, ketenangan perasaan. Itu tidak lain tidak bukan, tekniknya adalah dengan meditasi. Ketika seseorang katakanlah orang Jawa ini melakukan manakung atau meditasi, tentunya sedikit banyak dia akan menuju ke rasa sing orang duwe rasa. Orang duwe rasa. Nah, Idiom itu mungkin merefernya ke rasa pangrasa itu, atau rasa sing orang duwe rasa. Mungkin begitu Pak Wiro, tapi mungkin saya keliru. Pangapunten. Ye, ye. Matur nuwun Ki Asadullah. Jadi itu tambahan untuk jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Tuti tadi. Silakan ditanggapi, Nyi Anggrek. Nyuwun sewu saderengipun nggih, mohon maaf sebelumnya. Yang dimaksudnya Pak Hajatullah tadi sebenarnya udah terangkum di saya. Yang kalau secara gambaran yang saya bilang emosi tadi ada 5 rasa dan kriwilnya semua itu secara itu fisik, tetapi yang saya maksudkan bukan fisik tapi kedalaman, kebeningan. Kebeningan di dalam yang kita olah rasa tadi sampai seperti hologram yang lingkaran kecil melebar, melebar, melebar dan sudah tidak ada rasanya lagi, itu maksud saya. Kurang lebih sih itu mungkin penyampaian tata cara kita berpersepsi di situ. Sebenarnya sama. Itu ini ya sama, karena itu kan dari orang rasa kebening menghasilkan kebeningan diri. Nah, karena dari roda emosi tadi itu sebetulnya, karena mungkin secara gamblang ada yang memudahkan, kalimat memudahkan untuk dimengerti, ya. Nah, jadi amit nun sewu nggih, untuk dimengerti kepada khalayak umum yang belum masuk secara fase-fase yang amit nun sewu niki, amit nun sewu. Fase yang mungkin jenengan kertas sendiri kan. Ngoten maksud kula. Secara mendalamnya di situ. Jadi roda emosi kan semua tuh, diri kita itu sebenarnya terpacu oleh roda emosi. Ada rasa senang, rasa kecewa. Nah, itu tadi bukan kecewa berarti oh aku kecewa, bukan. Tapi kejernihan menuju kejernihan mengikis itu tadi. Ya menyelaraskan yang lingkaran hologram tadi, yang tadinya kecil melebar, melebar sampai tidak ada lingkaran lagi, transparan. Itu tadi maksud saya. Amit nun sewu nggih, Mas Fulan nggih. Matur suwun dados saged kesinambungan. Nah, itu makanya kan judul besar kita adalah diskusi. Makanya memang dari diskusi adalah saling melengkapi.
Iya, Yes, J. apa namanya menjadi baik, sempurna dan mudah ditangkap begitu bisa ya. kita. Terima kasih ya, terima kasih untuk Ki Asadullah. Oke. Baik, siapa lagi yang akan masih ada sobat budaya, silakan yang mau ditanyakan. Ya, Romo Tony kayaknya bagus mau Pak Wiro. mau Jadi, bicara. Ye. J, jadi sebetulnya kalau saya mendengarkan 6 pokok tadi itu sudah rumit sekali itu. Ya, jadi sebetulnya olah rasa untuk menata perilaku ini, kalau saya menandaskan di perilaku ya, itu melatih kepekaan batin agar perilaku lahir kita selaras, halus, tepat dan tidak dikuasai oleh ego atau impuls ya. Jadi kalau menurut saya 6 pokok-pokok yang sudah diterangkan sama Anggrek tadi itu merupakan modal dasar untuk perilaku ya. Saya larinya ke perilaku. Karena Boleh. gini, Ya. selama kita tidak olah rasa ya, selama kita tidak olah rasa, itu pasti perilaku kita banyak sekali hal yang tidak betul lah gitu. Jadi kalau kita ngomong di perspektif psikologisnya ya, itu kita harus bisa mampu merasakan perasaan sendiri dan orang lain. Nah, tadi kan banyak diceritakan itu sama Anggrek itu. Bahkan berkali-kali itu ada itu. Ya, jadi perasaan sendiri dan orang lain dengan jernih lah ya. Jadi tanpa olah rasa perilaku akan mudah liar, reaktif ya, kasar, ya, ada emosional ya, meledak-ledak gitu. Ya, kemudian menyakiti, kadang-kadang tidak tepat, tidak peka ya. Dan ini jadi apa ya? Olah rasa ini Pak Wiro, olah rasa ini memang merupakan satu pokok dari kita hidup berspiritual. Itu makanya tadi Anggrek sudah mengkait-kaitkan kepada pergaulan, kepada kiri kanan ya. Jadi lebih sadar sebelum bertindak, menimbang dampak ucapan itu ada di sastra Sidro ada itu semedi eling. Ada semedi eling ya, menimbang dampak ucapan. Kemudian juga nah ini mampu membaca suasana, berkali-kali tadi ditandaskan juga. Betul-betul ya, selaras antara niat dan tindakan. Nah, disitulah sebetulnya kalau di Jawa itu ada istilah empan papan nih kita tahu posisi ya itu. Itu dari 6 tadi kalau diolah tadi semuanya itu akan melahirkan bagaimana kita duduk sebagai seseorang yang tahu empan papan, ya, tahu posisi kita, tahu saat apa kita bicara ini tepat apa enggak ya. Kemudian juga kalau di Jawa ada lagi tanggap ing sasmito ya. Jadi kita juga tanggap, menangkap tanda-tanda, menangkap wajah seseorang, menangkap orang-orang di sekitar kita. Ini sebetulnya orang ini lagi menanggapi kita dengan baik atau tidak. Nah, itu tanggap ing sasmito. Nah, kemudian juga ada teposliro. Teposliro itu sebenarnya paling gampang, yaitu empati. Kita juga merasakan kalau orang punya rasa sedih gitu kita ya, aduh ya kasihan gitu. Nah ini kuncinya di welas asih ya. Kemarin kita Rebu juga meditasi tentang welas asih ya pernah. Kemudian juga ini di Jawa lagi, orang Jawa itu memang sebetulnya hebat dalam rasa. Bukannya cuma penari ini, saya nggak bisa menari loh. Ini orang Jawa lagi, tepo palupi. Nah, jadi kita harus menjadi panutan, tetapi panutan bukan dari sombong-sombongan, tapi dari keluhuran batin kita. Nah, kalau keluhuran batin kita, akhirnya orang menjadi panutan. Nah, ini tepo palupi. Yaitu perilaku lahir adalah bayangan rasa yang bersih. Jadi tadi Nyi Anggrek lebih banyak ke arah hal-hal yang sifatnya rasa, kedalaman rasa gitu. Nah, saya lebih banyak melakukan bahwa ini kaitannya dengan perilaku.
Nah, perilaku ini ya teman-teman semua, perilaku ini modal dasar untuk kita meditasi ketemu jumbuhing kawula Gusti. Jadi jangan salah ya, orang meditasi kalau masih perilakunya tidak baik, kemudian juga kacau, dalam pergaulan juga nggak karuan, meledak-ledak, sekali waktu emosinya tinggi, saya kira meditasinya juga tidak baik. Nah ini hubungannya dengan SLA, gitu Pak Tiro, monggo. Nggih, betul. Kira-kira begitu ya. Jadi kaitannya dengan perilaku gitu. Nggih. Jadi memang menarik ini karena sebetulnya tadi mau dibawa kepada penjelasannya dibawa kepada bahwa 6 rasa tadi rupanya betul-betul menjadi tonggak juga, menjadi sendi-sendi di dalam tarian begitu. Sehingga Ya, apa namanya beralasan ketika memang seorang penari yang tampil itu, saya tetap masih merasa gumun kok, Romo. Bagaimana seorang ya, penari tanpa kata gitu ya, tanpa untaian kalimat, tetapi dari gerak itu, dari tempaan yang tadi, 6 olah rasa itu tadi, terus kita mengerti, oh ini loh maksud dari gambaran ceritanya, itu kan luar biasa itu. Rupanya ya. tempaannya seperti itu ya. Itu memang menarik sekali. Oke, silakan sobat-sobat, ada yang masih mau ditanyakan? Mhm. Mas Luki mungkin, monggo Mas Luki. Apa Mas Sutrismo, monggo Mas Sutrismo. Kita diskusi. Mas Luki, monggo. Ye, monggo Mas Luki. Masih di mute? Ye, masih di mute. Monggo. Ye, Mas Luki, monggo. Iya, saya mau tanya itu apa ya? Rasa sejati itu yang gimana ya? Mhm, mhm. Itu aja. Dari baik. Uh-uh. Dari itu saja ya, Mas Iya, Luki. iya. Dari uraian-uraian tadi lalu rasa sejati itu ada di mana? Monggo, Nyanggrek. Terima kasih, Mas Luki. Yesun. Pak Nje. Saya akan menanggapi dengan Bapak Lukman ya tadi. Luki, Bapak Saya Luki. menanggapi sesuai fase saya ya Bapak ya. Rasa sejati itu apapun yang terjadi, mau itu dikatakan secara umum sakit, senang, susah, apapun itu, yang ada kita adem, tentram, menerima. Nggak ada utik-utik lagi dari dalam. Di sana, jadi nggak ada yang berontak atau bagaimana. Itu nggak ada. Yang sebenarnya tatanannya yang dari 6 itu tadi, akhirnya menimbulkan setelah mijil sebenarnya, menembah. Dan hasil menembah akan menjadi rasa sejati. Dari semua yang sudah ada dilakukan ke kita, itu sudah bukan tidak ngaruh. Ya, sebenarnya ada kaitannya yang dikatakan sama Mbak Tuti tadi. Itu bagiannya sudah. Itu di fase saya ya. Saya jawab sesuai fase saya. Ya mungkin
di Pasar Romo, Pak Wiro, atau yang lain tentu bisa menambahkan seperti Sudah apa gitu. betul, sudah Ya. betul itu. Jadi rasa sejati itu rasa yang tidak terkontaminasi oleh keinginan, ketakutan, penilaian atau ingatan ya. Sudah betul. Jadi rasa sejati adalah rasa yang masih tersambung dengan sumber keilahian. Nah, ini yang penting. Tadi kan Anggrek ada jawab itu. Ya, jadi rasa sejati adalah rasa yang masih tersambung dengan sumber keilahian dalam diri kita ya, dalam diri loh, karena ini rasa ini itu. Jadi sebetulnya ini termasuk transendental gitu kalau secara psikologis gitu. Betul, udah betul itu. Jadi saya kira udah betul. Seperti Ya. itu Mas Luki. Jadi semakin lengkap jawabannya. Iya. Suwun. Matur suwun, matur suwun. Iya. Ada yang resen itu. Mas Bendan kembali. Bendan. Monggo, Mas Bendan. Dulu Bu Andre, Pak. Kurang jelas Mas Bendan. Halo? Iya. Tadi sempat disinggung lingkaran kecil yang semakin membesar dan nanti melewati sampai tidak kelihatan lagi itu apa ya? Apakah itu suatu visual, apakah suatu sanepo atau gimana gitu? Matur nuwun. Hologram. Hologram ya? Ya. Oh. Ya. Seperti hologram maksudnya. Ya, jadi minta dijelaskan maksud dari penjelasan Nyi Anggrek tadi. Apa sih, seperti apa itu? Apa itu bentuk sanepo atau apakah ada lebih penjelasan lebih jelas lagi mengenai Atau gambaran? Visual atau pengertiannya apa sih yang maksudnya disampaikan gitu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya itu. Itu merupakan sanepan ya. Jadi kalimat sanepan itu yang melingkar, yang tadinya kecil itu kita masih sebatas yang tanpa rasa tadi iso tapi seolah-olah tidak bisa gitu. Itu masih ada keterikatan. Semakin kita menjadi kalkulator diri tadi, olah rasa lagi, lingkaran semakin melebar. Yang bisa dikatakan ha hi ho itu. H atau O. Besok O-nya semakin O-nya lebih melebar lagi. Semakin lama, semakin lingkaran itu semakin datar, tidak terlihat. Di situ maksud saya. Datar nggak terlihat itu ya memang dari olah rasa tersebut. Memang kita kalau berpikir hanya mengartikan lewat logika, tanpa disambungkan ke dalam juga masih apa sih itu, tapi begitu nanti kita duduk diam, pasti akan terjawab. Dengan kegiatan kita, aktivitas kita, oh ternyata yang waktu kemarin tuh itu ya, yang saya rasakan sekarang. Nah, itu pasti nanti ada. Karena memang tiap individu mempunyai fase masing-masing. Dan ini juga terkait dengan yang tadi dikatakan rasa Amit nuwun sewu, ada rasa apa sih yo? Ada sekedap ada rasa rumongso. Itu ada sedikit keterkaitan, kerendahan hati di dalam toto rumongso dan semu tadi. Kenapa saya mengatakan tadi sanepan yang melingkar seperti hologram dari kecil membesar sampai datar? Karena sebenarnya dia tahu kok, bisa kok apa yang dilihat itu tadi.
Karena dia sudah masuk ke dalam kesadaran kerendahan hati yang total, ya apa daya memang adanya itu ya monggo saja, ya itu yang ada. Jadi kita sudah nggak ngaruh gitu. Rasa bening dan bening dan bening itu tadi. Cuman oh iya adanya itu. Oh, nah di situ. Yang Bapak bilang tadi itu sanepan atau apa itu sanepan Bapak. Yaitu menyangkut ke dalam rasa semu juga tadi. Dikala kita menghadapi di atas kita atau di bawah kita, ya kita tahu ternyata di papan empan di dunungnya diri ngiki ngadeg di situ. Ada di situ. Nah, nanti suatu saat di dalam aktivitas kita pasti akan merasakan oh yo ternyata pengenane kemarin yang ada suara itu ini ya yang aku rasakan. Ya tentunya kita mengolah dengan aktivitas itu sambil kita rasakan gitu. Tentunya tiap kita aktivitas ngolah rasa diri kita. Kalau saya pribadi mengatakan kalkulator diri. Itu kalau saya pribadi. Jadi menemukan kalkulator diri seperti jari saya. Jari 5 ini nggak bisa saya kepal tanpa saya menjadi kalkulator. Itu. Sanepan itu Pak ya. Atau perlu dua anggrek sama Nggih. Iya, kata Sundi, Mas Medan. Oh, cukup. Ye. Matur nuwun, Mas Medan. Sami-sami nggih, matur suwun, matur suwun, matur suwun. Monggo, silahkan siapa lagi? Mas Johan tadi sebelum diminta sudah langsung udah pesen dia. Aku baru sampai jadi jangan ditanya dulu, nyimak aja katanya Mas Johan. Jadi Mas Johan. Mas Sinten melih yang mau bertanya, monggo. Gitu. Sambil diteruskan lagi penjelasannya, monggo, Nyi Anggrek. Nggih, Jadi, dalam lanjut ya. Nggih. nggih, silakan. Nggih, wau kae tadi sampai rasa mijil nggih Bapak nggih yang kalau dari Iya, ya dari luar kelihatan terpancar aura itu ya. Kalau dari dalam iya. kita tahu gimana kemarin kita dan sekarang. Nah, saya teruskan ini ya. Lanjut ke rasa manembah ya Bapak ya. Nggih. Nah, Terutama langsung di dalam apa namanya tarian itu tadi. Monggo. nggih. Kelima rasa itu kan sudah terlewati ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam rasa menembah itu sikap spiritual dalam gerak ya. Seni tari klasik itu kan lebih mudah menyentuh ke rasa. Nah, dan sangat halus sekali. Nah, itu secara tanpa saya sadari juga di dalam melakukan gerak itu atau di dalam menari, mengajarkan wahana semua persembahan untuk yang sudah saya lewatin. Nah, ketika rasa itu udah sampai sana, nah, dalam kita bergerak dengan apapun itu kita sudah yang merasakan ini sudah yang merasakan dan yang melakukan ya sudah sang sumber kehidupan itu sendiri. Nah, jadi maksudnya gini, di waktu sudah merasakan rasa manembah, itu yang kita lakukan, itu ya sebenarnya sudah gembul. Sudah di atas utuh. Jadi sudah yang dikatakan, wih sopo sih yang itu siapa yang melakukan? Ya aku. Nah,
aku dari kegembulan jadi satu. Tetapi ingat, spiritual itu tidak dalam kelanggengan. Itu yang harus kita eling waspadai. Nah, di dalam kita sudah menembak, itu ada eling waspadanya tadi. Nah, karena spiritual akan naik turun tadi, tapi karena kita sudah di situasi menembak, ya cepat untuk memperbaharui kembali. Gitu. Di situ Pak Wiro. Jadi apa namanya dari 6 rasa itu tadi sudah komplit ya bagi saya. Bagus dilakukan di SLA untuk teman-teman kita semua. Dan nanti begitu kita sudah berkolaborasi dengan rasa-rasa itu semua, tentunya bisa untuk payung untuk diberikan keluar diri kita. Kalau kita sudah mantap di situ. Seperti itu terus menerus dan menerus gitu. Iya. Nah, jadi untuk ini sudah nggak ada pertanyaan lagi. Lanjut, kayaknya dilanjut. Apakah masih ada yang mau disampaikan dari Nyangre? Ya, jadi sebenarnya itu semuanya kan dari etika tentang batin ya, Pak Wiro ya. Nah, bukan ritual tentang agamaan, tetapi batin sebetulnya di sana. Karena kan selama ini tentang keagamaan ya macam-macamnya kita tidak tahu ya Pak Wiro ya, karena individu masing-masing ya. Di situ yang ada yang saya ulas di sini tadi tentang kerendahan hati, tidak mendominasi, tidak mengejar level. Nah, di situ. Ya, jadi dalam arti kita menunduk ya garis besarnya mengikuti tarian semesta. Di situ garis besarnya tidak melawan, bukan tidak melawan tuh kita tidak bisa jaga diri, bukan. Ya. Kemenyatuan diri di situ. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya pakem seni tari ini olah rasa yang bertujuan membentuk seorang penari yang tidak hanya indah dan gerak, tetapi terapi diri dalam batin kita. Di situ. Yang akan menjadi kita tidak hanya damai atau tentram, tapi bahagia. Di situ. Bahagia dengan butuh. Itu Pak. Itu sebagai kesimpulan ya, Mbak Nyanggrek. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditambahkan, karena waktu persis tadi kita mulai jam 20.40 mungkin ya, ini sudah 22.30. Maka waktu yang biasa kita pakai 2 jam itu sudah mendekati. Baik, untuk kesempatan terakhir, silakan sobat-sobat budaya yang ingin ditanyakan atau sharing, menambahkan begitu, monggo. Sebelum nanti akan sebagai, kalau tadi mungkin Romo Tony sudah memberikan pengantar, maka juga ada sebagai penutupnya. Sebelum itu, monggo, sobat-sobat budaya, jika ada yang ingin menambahkan, bertanya, atau sharing. Kalau tidak ada, monggo langsung Romo Tony bisa disimpulkan dan sekaligus sebagai kata penutup. Terima kasih Pak Wiro. Jadi ini ada poin-poin yang sebetulnya sangat berharga ya dalam diskusi ini. Yang pertama tadi ada apa tadi?
rasa tapi orang merosok, tidak Iso merasa. iso 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 ngeroso sing iso ora ngerasa duwe rasa. sing ora duwe rasa. Ini sangat tinggi ya. Ini kalau saya membaca tentang perjalanan Syekh Sisi Jenar atau itu si siapa namanya Al-Halaj ya, misalnya kalau dalam Islam ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menjadi setetes air ya, jika menetes ke samudra, kitalah samudra. Nah, ini mesti dimengerti sendiri dulu. Jika kita sudah menjadi kristal seperti setetes air, jatuh ke samudra, kitalah sudah samudra. Ya, itulah yang tadi sebetulnya ya katakanlah ya jumbuhing kawula Gusti lah. Jadi banyak tadi poin-poin yang sangat ini. Kemudian adanya empati emosional, empati rasa ya. Empati rasa ini dalam sastra Jendra orang-orang harus teman-teman kita yang sudah wedaran harus bisa itu membaca sasmita, menangkap tanda, merasakan getaran energi orang. Jadi orang marah, orang nggak seneng tuh kita tahu gitu loh. Kemudian memahami maksud dari orang lain dari arah rasa ya. Jadi memang sebetulnya saya bilang itu 6 patokan yang dijelaskan sama Anggrek itu sangat-sangat dalam ya. Jadi kalau menurut saya ini satu diskusi yang cukup bagus ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada lagi diskusi-diskusi yang menarik. Mungkin ya dari siapa? Mungkin dari Eka, dari Anggrek, dari Tutik ya. Bisa. Tutik Lawrence ya. Nggak apa-apa. Dia cerita tentang Jerman ya apa-apa. Gitu loh. Tapi yang penting itu nanti kalau kita kaitkan ke arah spiritual seperti yang ini tadi, tarian menjadi suatu hal yang pokok untuk membentuk suatu perilaku. Ya. Jadi olah rasa ini tadi ya itu penting. Jadi nanti kita mulai mungkin perlu nih nanti mencari pembicara Pak Wiro supaya bisa ini, gitu. Bisa lebih maju lagi. Ini tadi pesertanya cukup banyak ya, 25 kalau nggak salah. Iya. Oke, saya kira saya serahkan Pak Wiro, monggo ditutup, silakan. Baik, terima kasih atas tambahannya Romo Tony dan juga Nyi Anggrek atas uraian tadi mengenai rasa dalam kaitannya dengan seni tari tetapi mencakup spiritualitas. Saya juga jadi ingat akan perkataan tulisan dari sebuah buku yang tadi juga sudah disinggung di dalam Manunggaling Kawula Gusti. Maka ketika memang sudah sampai saatnya jumbuh Kawula Gusti antara penari dan tarian sudah tidak ada bedanya. Kemana penari, di situ dia tarian, dan di mana tarian, di situ ada penari. Sudah tak ada bedanya. Itulah yang dikatakan sebagai jumbuh Kawula Gusti. Maka baik, terima kasih atas semua, baik kita semua juga untuk teman-teman sobat-sobat budaya yang sudah bergabung dan memberikan waktu di malam ini untuk bergabung bersama-sama dengan kami, dan kita akan bergabung kembali dalam mingguan KCB dan setiap hari Rabu meditasi Sastro Jendro juga menjadi waktu yang disiapkan, jadi ada hari Minggu dan juga ada hari Rabu. Itu yang akan menjadi rutin pertemuan kita di dalam Zoom. Terima kasih untuk semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Maka pertemuan ini yang sudah kita dengarkan dari Nyi Anggrek yang sudah diprakarsai oleh Romo Tony dalam lingkup Sumingguan KCB yang masih ada rangkaiannya dengan Kala Cokro dan Sastro Jendro Living Academy.
Maka terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, Romo, rahayu. Matur nuwun Romo Tony, Rahayu, Pak Wiro, Mbak Stundalu, Anggrek. Matur Rahayu, nuwun, rahayu. Pak Anggrek, Romo Tony, Pak Wiro, Rahayu, rahayu, Romo. Mas Asa adalah. Mas Jemar Bilo,